Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara daring atau dalam jaringan untuk siswa SMP. Untuk mata pelajarannya yaitu ada IPA kelas 8 semester 2 dan materi yang akan diterapkan yaitu sistem ekspresi dalam waktu 2 kali 40 menit. Dalam RPP ini terdapat KI dan KD. Sistem ekspresi terdapat pada KD 3.10, yaitu menganalisis sistem ekspresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekspresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Kemudian ada indikator-indikatornya yang diturunkan dari KD. Yang pertama yaitu menyebutkan organ penyusun sistem ekspresi pada manusia, menjelaskan fungsi sistem ekspresi, dan menjelaskan hubungan sistem ekspresi dengan organ ginjal serta organ-organ yang lainnya seperti kulit, paru-paru, dan hati. Dalam organ ginjal juga dapat menjelaskan mekanisme pembentukan urin yang merupakan salah satu sistem ekspresi. Kemudian mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem ekspresi. Yang kesembilan, menyebutkan pola hidup sehat untuk menjaga sistem ekspresi. Yang kesepuluh, menyusun rencana pola makan sehat untuk menjaga sistem ekspresi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu dari indikator ya. Nah, contohnya itu ada melalui pengamatan gambar siswa mampu menyebutkan organ penyusun sistem ekspresi. Dan sampai ke yang 10 karena indikatornya itu ada 10. Kemudian ada model pembelajaran yaitu pendekatannya itu menggunakan pendekatan saintifik. Dalam modelnya itu discovery learning dengan metode diskusi. Karena ini daring maka kita akan melakukan diskusi di suatu aplikasi. Kemudian ada medianya itu ada PPT, HP, aplikasi Google Classroom, dan ada kuota tentunya. Dan ada sumber belajar dari lampiran materi yang akan diberikan dari guru. Kemudian kegiatan pembelajarannya yaitu pada kegiatan pendahuluan yaitu guru akan memberikan salam dan presensi melalui grup WhatsApp dan meminta siswa untuk mendownload aplikasi Google Classroom yang sebelumnya itu juga pada pertemuan kemarin sudah disuruh untuk download. Kemudian guru akan memberi panduan penggunaan Google Classroom melalui grup WhatsApp pada kelasnya. Lalu guru akan membuat thread pada Google Classroom dan dilampirkan materi dalam bentuk PPT. Nah, setelah diberi panduan dan siswa-siswa sudah masuk, maka guru akan membuat thread baru pada Google Classroom yang akan dilampirkan materi dalam bentuk PPT dan juga ada sebuah video. Kemudian ada apresiasi yaitu dan menanyakan materi yang sebelumnya mengenai sistem pernafasan. Kemudian motivasi yaitu dengan menampilkan gambar orang yang sedang berolahraga dan bertanya, yaitu pertanyaannya kenapa setelah olahraga keluar keringat, atau bertanya tentang pengalaman-pengalaman siswa ketika mereka berolahraga atau mereka ketika kepanasan mereka akan mengeluarkan keringat. Kemudian guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu melalui PPT atau sudah termasuk di dalam PPT. Kemudian dalam kegiatan inti yaitu guru akan menyampaikan informasi. Nah, guru yang sudah membuat thread dan dilampirkan materi dalam bentuk PPT mengenai sistem ekspresi dan link video pembelajaran tentang pembentukan urin atau mekanisme pembentukan urin. Nah, lalu akan melakukan mengkomunikasi di mana guru akan membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi. Diskusi tersebut yaitu untuk menarik siswa agar bertanya dan siswa yang lain akan menjawabnya, dan akan memberikan motivasi jika siswa yang bertanya atau menjawab akan mendapatkan poin tambahan. Lalu untuk yang penutup, untuk kegiatan penutup setelah melakukan pembelajaran seperti
Setelah memahami sistem ekskresi, baik kelainan, juga ada polanya untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi, maka guru akan melakukan refleksi kembali atau menarik kesimpulan dari pembelajaran tersebut. Kemudian, guru akan memberikan tugas seperti post-test untuk siswa dan tugas menyusun skema. Untuk tugas post-testnya itu dilakukan setelah pembelajaran itu selesai dan diberi waktu setengah hari. Kemudian untuk tugas menyusun skema yaitu untuk tentang tujuan pembelajaran yang ke-10, yaitu melalui diskusi siswa mampu membuat rancangan pola hidup sehat. Itu merupakan tugas untuk siswa dalam jangka waktu 1 minggu atau dikumpulkan dari 1 minggu setelah pertemuan. Kemudian guru akan merencanakan pertemuan selanjutnya. Setelah itu guru akan menutup dengan salam dan doa melalui grup WhatsApp. Untuk tugas post-test pada pembelajaran sistem ekspresi yaitu ada 3 soal, yaitu dengan soal uraian. Yang pertama itu menyebutkan macam-macam organ yang berperan dalam sistem ekskresi, seperti pada tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian siswa mampu menjelaskan pembentukan urin pada ginjal. Yang ketiga, mengapa jika kita berada di tempat panas banyak mengeluarkan keringat, sedangkan pada daerah dingin sedikit mengeluarkan keringat.